Salam sejahtera, shalom. Kembali berjumpa lagi dengan saya Pendeta Sopakua dalam 100 hari berdoa di hari ke-21. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh berjumpa lagi dalam renungan singkat di saat ini. Terima kasih untuk kebersamaan yang kita bisa nikmati dari hari ke hari, bahkan pekabaran firman Tuhan yang dapat menguatkan kita lewat 100 hari berdoa yang telah kita nikmati sepanjang hari-hari yang telah lewat. Sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan di saat ini, saya mengundang kita semua untuk berdoa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Di saat yang indah ini Tuhan, kami membuka hati kami. Kami mengundang kuasa-Mu hadir dalam kehidupan kami. Terangilah kami. Berikanlah kepada kami kuasa-Mu. Sehingga pelajaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama di saat ini benar-benar dapat menolong kami. Kami akan mengerti maksud Allah di dalam kehidupan kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan di dalam kehidupan kami. Kami siap mempelajari firman-Mu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul pembahasan saya di saat ini adalah Mari Bicarakan Iman. Kita akan berbicara tentang iman di saat ini. Sebelum saya akan melanjutkan pembahasan saya, ada pertanyaan yang akan ditanyakan mengawali pembahasan saya di saat ini. Apa artinya berbicara dan bertindak di dalam iman? Jika iman kita lemah, bagaimana kita dapat bertumbuh dan memiliki iman yang lebih kuat? Pertama-tama yang harus kita ketahui adalah apa definisi iman. Ibrani pasal 11 berbicara tentang kesaksian-kesaksian iman. Para tokoh-tokoh, para pahlawan-pahlawan di dalam hal iman. Di ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Tuhan kita yang kita sembah, pencipta kita. Kita tidak pernah melihat wajahnya. Kita tidak pernah berbicara langsung muka dengannya. Namun, iman kita menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang senantiasa selalu ada dengan kita. Allah kita adalah Allah yang selalu menemani kita, memberikan kehidupan yang terbaik bagi kita. Roma pasal 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Oh, ternyata ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita baca Alkitab kita, di sanalah iman kita akan muncul ke permukaan, akan timbul ke permukaan. Jadi, kita akan kuat, kita akan memiliki iman yang hebat, bertumbuh apabila kita mempelajari firman Tuhan. Ketika kita mempelajari firman Tuhan, iman kita mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Ketika kita mempelajari firman Tuhan, iman kita mengatakan bahwa Tuhan Allah kita yang menciptakan kita, itu selalu bersama-sama dengan kita. Ayat tema pelajaran di saat ini, Mazmur pasal 20 ayat 7, yang berbunyi demikian. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus, dan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Wah, sungguh luar biasa sekali. Ayat ini berbicara tentang doa mohon kemenangan bagi raja. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Siapa yang diurapinya? Raja Daud tentunya. Dia yang diurapi oleh Tuhan. Karena dia diurapi oleh Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan kepadanya. Dari mana dia tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepadanya? Itulah iman. Berbicara tentang iman. Iman Raja Daud mengatakan bahwa dia yang diurapi Tuhan, dia pula yang diberikan kemenangan demi kemenangan di dalam perjalanan hidupnya. Nah, kata kemenangan di sini dalam terjemahan Alkitab King James Version,
kemenangan, membebaskan, menyelamatkan, memberikan keamanan, memberikan kesejahteraan, memberikan kemakmuran dari pertempuran. Kita tahu bersama bahwa Raja Daud di dalam kehidupannya, dia banyak diperhadapkan dengan momen-momen bertempur, dan Tuhan memberikan kemenangan. Dan salah satu momen yang paling luar biasa, yang sejak kita kecil sampai kita besar, adalah ketika dia menghadapi raksasa Filistin, yaitu Goliat. Dan kalau kita berbicara tentang iman, inilah yang dimiliki oleh Raja Daud. Dia kecil, badannya kecil, sedangkan Goliat tinggi besar. Namun dengan iman yang luar biasa, maka Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan membebaskan mereka dari orang Filistin. Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan memberikan kemakmuran dari pertempuran. Dan kita saat ini juga sementara diperhadapkan dengan pertempuran. Di dalam kehidupan kerohanian kita, di dalam kehidupan iman kita, seringkali kita diperhadapkan dengan pertempuran. Dan tidak bisa disangkal bahwa kondisi dunia saat ini sementara diperhadapkan dengan sebuah pertempuran melawan virus corona. Tapi pengalaman daripada Raja Daud sendiri bahwa dia tahu Tuhan akan memberikan kemenangan kepadanya. Tuhan akan membebaskan dia, mensejahterakan dia. Itulah kata kemenangan yang diterjemahkan oleh Alkitab King James Version di sana. Nah, kepada orang yang diurapi, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapi. Otomatis Raja Daud yang diurapi Tuhan. Saya percaya, dengan iman saya bisa mengatakan bahwa kita yang hidup di akhir zaman ini juga adalah yang diurapi Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Saudara dan saya, kita ini adalah milik Tuhan, kita ini diurapi Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan untuk saudara. Di tengah-tengah situasi dunia yang sementara mencekam ini, siapa bilang kita tidak takut? Siapa bilang kita tidak gentar? Kita takut, kita gentar. Tetapi ingat, janji Tuhan, kemenangan diberikan kepada orang yang diurapinya, yaitu Raja Daud. Dan ayat ini selanjutnya menekankan bahwa dan menjawabnya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata menjawab di sini adalah dalam terjemahan yang sama Alkitab King James Version, He will hear, mendengar. Jadi Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, dan itulah yang dialami oleh Raja Daud sendiri. Dan bagian terakhir dari ayat ini dikatakan bahwa kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Namun di dalam terjemahan Alkitab yang sama, Alkitab King James Version, dia ditekankan lagi. Dia pakai kata ada kekuatan di sana. Kekuatan dari tangan kanannya. Oh, ternyata Tuhan punya kekuatan. Tuhan punya kuasa yang besar. Tuhan punya segala-galanya untuk memenuhi semua kebutuhan yang dimiliki oleh Raja Daud saat itu. Pastinya kita sekarang juga punya kebutuhan-kebutuhan yang kita akan penuhi. Dan tentunya kemenangan yang pasti kita akan miliki di sana apabila kita menjadikan Tuhan penyelamat di dalam kehidupan kita. Mari kita bertindak di dalam iman. Mari kita berbicara tentang iman kita. Apakah saat ini iman kita biasa saja? Iman kita lemah? Ataukah ketika kita mempelajari firman ini, iman kita dikuatkan? Iman kita semakin bertumbuh. Ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita selalu dikuatkan lewat pekabaran firman Tuhan. Terima kasih Raja Daud dengan pengalaman yang luar biasa. Engkau diurapi Tuhan, engkau diasingkan Tuhan untuk sebuah tugas dan tanggung jawab yang luar biasa. Olehnya itu membutuhkan iman yang kuat untuk bisa menghadapi kepemimpinan ketika engkau diasingkan Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin yang besar. Dan dalam cerita Raja Daud, dengan kekuatan tangan kanannya, Tuhan bertindak di hadapan Raja Daud. Tuhan yang menjadi pelindung bagi Raja Daud. Tuhan yang menjadi pengawal bagi Raja Daud. Dan kemenangan demi kemenangan di dalam setiap kehidupan Raja Daud, Tuhan akan karuniakan kepadanya. Bahkan kemenangan di dalam dosa sekalipun,
ketika Raja Daud di dalam Mazmur pasal 51, dia berdosa terhadap Tuhan. Dan dengan tulus ikhlas, dia mengaku di hadapan Tuhan, ini adalah sebuah kemenangan. Ini adalah sebuah iman yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Raja Daud. Saya berharap bahwa kita semua yang mendengarkan firman ini, mari kita hidupkan iman kita. Belajar firman Tuhan dari waktu ke waktu akan memperbaharui iman kita, akan membuat iman kita lebih bertumbuh dan bertumbuh lagi ke arah yang sempurna. Untuk mengakhiri akan renungan saya di saat ini, saya ingin membacakan sebuah kutipan dari Nyonya White yang terdapat di dalam Christ Object Lesson halaman 146 yang berbunyi demikian. Jadikan perkataan Kristus sebagai jaminanmu. Bukankah Ia mengundangmu untuk datang kepadanya? Jangan pernah membiarkan dirimu berbicara dengan cara yang tidak berpengharapan dan kecil hati. Jika engkau lakukan ini, maka engkau akan kehilangan banyak hal. Dengan melihat kepada apa yang terlihat dan mengeluh saat kesulitan-kesulitan dan tekanan datang, engkau membuktikan bahwa imanmu sedang sakit dan lemah. Berbicaralah dan bertingkah lakulah seperti imanmu tak terkalahkan. Tuhan itu kaya. Ia yang memiliki seluruh dunia ini. Pandanglah ke surga dengan iman. Pandanglah kepada Dia yang memiliki terang dan kuasa dan ketepat gunaan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita mempelajari firman ini, saya percaya iman kita akan dikuatkan. Tantangan buat kita di saat ini, bagikanlah kepada siapa saja hari ini, esok, mungkin lusa, sebuah pengalaman indah di mana Tuhan membuat iman Anda bertumbuh. Atau ceritakanlah kepada temanmu, kepada sahabatmu, siapa saja tentang doa Anda yang dijawab oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah kami yang hidup. Allah yang kami yakini, Allah yang kami imani. Terlebih ketika kami mempelajari firman-Mu di saat ini. Terima kasih, kami sudah berbicara tentang iman. Bagaimana iman menguatkan kami. Bagaimana iman membuat kami percaya bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami. Memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam pertempuran iman kami, pertempuran rohani kami, pertempuran kami ketika kami ada di atas dunia ini. Menyikapi dunia ini, menyikapi segala sesuatu yang ada di atas dunia ini. Terima kasih, kemenangan, kebebasan, kemakmuran, kesejahteraan Tuhan karuniakan kepada Raja Daud yang diurapi Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami pun diurapi Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Dan kami pun akan mendapatkan kemenangan yang sama yang dimiliki oleh Raja Daud. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran-Mu di saat ini. Hamba berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.